دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang Aswaja itu sepakat, kompak, seia dan sekata bahwa kaum Wahabi itu adalah segolongan manusia, segerombolan manusia yang ketika bicara tentang agama itu banyak errornya. Berbicara tentang akidah, ya seperti itu akidahnya. Allah membutuhkan tempat, Allah menempat, ada di atas langit, duduk ataupun bersemayam di atas aras, turun ke bumi di setiap malam, kadang-kadang ada di kantor, ada di mall, ada di masjid, ada di sajadah tempat sujud. Pokoknya dimanapun Wahabi itu berada, maka disitulah Tuhannya berada. Ini jikalau mereka itu konsisten, gak mentakwil, anti takwil. Kalau ditakwil, mengikuti ulama ahlus sunnah wal jamaah yang gak seperti itu. Punya wajah, punya mata, punya kaki, punya betis. Bahkan sama dengan keyakinan Yahudi, yaitu meyakini, percaya Allah itu punya tangan dua, tapi kanan semua. Salah satu akidah sesat Wahabi adalah menganggap Allah ini punya tempat. Kalau memang Allah punya tempat di aras, ayat andalan mereka Allah itu yastawi 'alal arsy. Kalau memang Allah bertempat misalnya, ayat itu menunjukkan makan, padahal makan ciptaan Tuhan. Di mana Allah bertempat sebelum tempat itu diciptakan? Itu kan pertanyaannya itu. Di mana sebelum ada ruang waktu, surga neraka, aras, kursi, sebelum Allah ciptakan itu semua, di mana Allah bertempat? Lagi pula, saudara, Allah yastawi ini maknanya bukan bersemayam saja. Ini lafzul mustarok. Maknanya para ulama, para mufassirin, ada yang katakan 7, ada yang katakan 15. Lafzul mustarok adalah kata, term, terma, terminus yang memiliki banyak makna sampai 15. Yang lazim diikuti oleh ahli sunnah adalah istaula. Allah itu menguasai. Dan kalau ada hadis Nabi bahwa seorang budak ditanya misalnya, Tuhan di mana? Dia menunjuk ke atas. Kita berdoa seringkali menunjuk ke atas misalnya, berisyarat ke atas. Ini bukan tempat, ini bukan makan, tetapi makanah. Kedudukan Tuhan yang maha tinggi, maha luhur, maha agung, maha mulia, yang itu simbolnya adalah langit. Wahabi katakan tidak satupun ayat yang menunjukkan Tuhan berada selain di langit. Tuhan di langit semua. Ada ayat lagi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun berada. Kalau begitu Tuhan juga ada di bumi. Ini bantahan untuk mereka. Kalau begitu Tuhan di mana-mana, bersemayam di hatinya orang-orang yang beriman. Bahkan Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kita. Ada juga perintah di Quran, wasjud waqtarib, ayo bersujud dan mendekatlah kepada Tuhan. Apa Tuhan ada di sajadah? Apa Tuhan ada di karpet, di masjid, di musola? Kan tidak. Maka perlu pandangan atau arahan, direction secara umum bahwa Tuhan tidak seperti apapun dan siapapun. Mukhalafatul hawadits. Nah, pandangan-pandangan seperti ini, akidah Wahabi ini terjebak kepada tasabbuh atau mutasyabbihat atau tajassum. Terjebak pada antropomorfisme. Oleh karena itu, ayat ini ada yang boleh ditakwil, ada yang tidak. Dan memang kesalahan-kesalahan mereka sebenarnya saya tidak terlalu mempersoalkan, itu akidah mereka silahkan. Tetapi yang kita persoalkan adalah mereka seringkali menyalah-nyalahkan kita, menebar syirik, bid'ah, khurafat, menuduh-nuduh kafir bahkan kepada sesamanya. Ini sebenarnya yang menjadi persoalan. Bahwa mereka mau berakidah apa dan bagaimana itu urusan mereka. Dan perlu diketahui saudara-saudara, dalam muktamar, dalam konferensi internasional Ahlus Sunnah ya, di chats-nya sudah jelas dikatakan bahwa Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini pandangan umum semua ulama. Oleh karena itu, silahkan Anda ikuti semua ulama internasional, khususnya di Indonesia ya, atau Anda mau mengikuti segelintir yang bernama Wahabi, yang belakangan mereka menyebut dirinya Salafi, padahal mereka adalah mutamaslif atau salaf palsu. Ketika berbicara tentang fikih, waduh, minta ampun errornya. Ada yang mengatakan kunut subuh itu diwajibkan oleh Imam Syafi'i. Rukunnya wudhu cuma 2. Onani pada waktu puasa boleh gak membatalkan.
Dan juga oleh ulama mutaakhirin adalah Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan bahwa onani tidak membatalkan puasa. Tolong dicamkan. Tidak membatalkan puasa. Ini menurut ulama-ulama ini tidak membatalkan puasanya. Ya. Kotoran kucing suci, nggak najis. Ada yang lebih parah lagi, semua air kencing hewan itu suci. Terus ada lagi yang bilang boleh memakai sepatu, sendal, sarung tangan, dan yang semisal yang terbuat dari kulit babi karena itu adalah suci. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang jauh lebih jelimet dan yang membingungkan. Lalu kemudian pinternya Wahabi itu di bagian yang mana sebenarnya? Pinternya Wahabi itu, fasihnya Wahabi itu, lihai dan mahirnya Wahabi itu, satu, di ketika membid'ahkan, menyesatkan, mensyirikan, yakni mengkafirkan umat Islam yang di luar kelompoknya. Waduh, kalau yang satu ini, mereka itu adalah jagonya, handal, nomor satu. Tidak akan pernah ada yang menandinginya di seluruh dunia, di sepanjang masa. Subhan Bawazir Al-Wahabi itu pernah mengatakan kalau belajar bid'ah di luar Wahabi termasuk di NU, di Muhammadiyah, di Jamaah Tabligh dan di yang lain itu lama gak paham-paham. Tapi kalau ikut kajian Wahabi 2 kali pertemuan saja sudah langsung paham bid'ah. Langsung habis tetangga sebelahnya, kanan, kiri, depan, belakang, habis dibid'ahkan dan disirikan semua. Kemudian setelah tetangganya merembet ke teman-temannya, saudaranya, sanak familinya, teman kantornya, teman alumni sekolahnya, teman kerjanya, dan semua orang-orang yang dikenalnya habis dibid'ahkan, disesatkan, disyirikan. Jadi ikut kajian Wahabi itu gak tambah apa, nambah permusuhan, saling benci, sombong, congkak, kasar, putus silaturahim, putus persaudaraan sesama muslim, dan lain sebagainya. Pintar dan mahirnya Wahabi yang kedua adalah kalau disuruh berdusta, berbohong dan ngeles. Kemudian pintar dan lihainya Wahabi yang selanjutnya adalah tukang minta-minta dalil dan gegabah memvonis gak ada dalil. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka itu adalah miskin dalil, gak punya dalil kecuali sedikit. Makanya amaliyah-amaliyah orang lain itu dibid'ahkan, disesatkan semua karena dianggap gak ada dalilnya. Adapun beberapa bentuk sholawat yang tersebar di masyarakat yang bahkan mengalahkan sholawat yang berasal dari Nabi SAW, itu perlu diluruskan. Di antara generasi salaf yang kita akui kealimannya, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah juz 1 halaman 16 ketika menyampaikan sholawat kepada Nabi SAW, beliau mengatakan sallallahu ala nabiyyina kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Redaksi sholawat ini dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i dan termaktub dalam kitab beliau Ar-Risalah. Artinya apa? Bahkan sekelas Al-Imam Syafi'i juga ikut mensumbangsih membikin redaksi sholawat atau sighat sholawat karya beliau. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyina wa sayyidina Muhammad. Apakah ada sholat qobliyah Jumat? Jawabannya tidak ada. No, 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 no. Da sholat ahadukumul jum'ata falyusolli qablaha arba'an wa ba'da arba'an. Apabila salah satu di antara kalian melakukan sholat Jum'ah, maka hendaknya melakukan sholat qobliyah Jumat 4 rakaat, maka ia melakukan qoblaha, itu qobliyah Jumat 4 rakaat dan ba'diyah Jumat 4 rakaat. Wali khobari Tirmidzi, dan untuk hadis Imam Tirmidzi, an Ibnu Mas'udin, sesungguhnya Ibnu Mas'ud kana yusolli, beliau melakukan qobliyah Jumat arba'an 4 rakaat wa ba'da arba'an dan ba'diyah Jumat 4 rakaat. Kemudian Asy-Syaikh telah berkata, dan juga Imam Qurti telah berkata,
saya telah melihat nukilan dari syarah kitab Al-Miskah Ilmul Alil Qari. Begini nasnya, waqad jaa bisanadin jayyidin, maka sungguh telah datang dengan sanad yang bagus, kama qalahu al-Iraqi, seperti apa yang telah dikatakan oleh Imam Al-Iraqi, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW kana yusolli qoblaha arba'an, beliau melakukan qobliyah sholat sunnah qobliyah Jumat 4 rakaat. Terus di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab di sini dijelaskan lagi asaniyatu yang kedua, yustahabu ayyusolliya sunatal Jumati qoblah arba'an wa ba'da arba'an, sangat dianjurkan atau sangat disunahkan ya melakukan sunnah qobliyah Jumat 4 rakaat dan ba'diyah Jumat 4 rakaat. Wa tuzi'u raka'atani qoblaha wa raka'atani ba'daha, dan mencukupi melakukan 2 rakaat qobliyah Jumat, 2 rakaat ba'diyah Jumat. Wallahu a'lam bishawab.